Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW sebagai murabbi yang agung bagi umatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Islam Mengangkat Martabat Perempuan. Status wanita dalam Islam akan lebih jelas dan mudah dipahami apabila terlebih dahulu kita melihat bentangan peradaban sejarah manusia, bagaimana wanita diperlakukan dalam masyarakat sebelum datangnya Islam. Apakah masyarakat pra-Islam memperlakukan laki-laki dan perempuan sama, lebih baik atau bahkan lebih jelek? Ayuhal musyrimin, sebagaimana tercatat dalam The Encyclopedia Britannica bahwa sebaik-baiknya seorang istri adalah pikiran, perkataan, dan seluruh tingkah lakunya patuh kepada semuanya sebagaimanapun seorang suami bersikap kepadanya. Dalam tradisi dan hukum Romawi kuno, bahkan dikatakan bahwa wanita adalah makhluk yang selalu tergantung kepada laki-laki. Dalam tradisi Arab jahiliyah, perempuan sangatlah dibenci kelahiran dan kehadirannya di dunia. Maka kelahiran bagi mereka adalah awal dari kematian mereka. Pada waktu itu, apabila lahir bayi perempuan, mereka akan dikubur hidup-hidup di bawah tanah. Meskipun mereka dibiarkan untuk hidup, mereka akan hidup dalam kehinaan tanpa kemuliaan. Perilaku Arab jahiliyah ini diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah At-Takwir ayat 8 dan 9. Wal mau'udatu su'ilat, dan ketika bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi zanbin kutilat, atas dosa apa mereka dibunuh. Islam mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak-hak yang adil sejak 1400 tahun lalu. Ketika Islam datang, derajat wanita diangkat dari bentuk-bentuk kezaliman dan Islam mengembalikan kedudukannya kepada derajat insannya. Timbangan kemuliaan dan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah takwa, sebagaimana yang terkandung dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Lalu, bagaimana konsep Islam tentang persamaan dan atau kesetaraan antara wanita dan pria dalam Al-Quran? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 1. Aspek spiritual atau kesetaraan pahala kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang sama kepada wanita dan pria dalam hal kebaikan sesuai dengan amal perbuatan mereka. 2. Aspek sosial sebagai anak dan orang dewasa. Islam mengharuskan berbuat baik dan adil kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memiliki anak perempuan dan tidak menguburkannya hidup-hidup, tidak mempermalukannya dan tidak melebih-lebihkan anak laki-laki atasnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad nomor 1957. Kemudian sebagai istri, Al-Quran menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah melanjutkan generasi manusia. Landasannya adalah cinta dan kasih sayang. Seorang wanita tidak boleh dipaksa untuk menikah tanpa persetujuannya. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa aku telah dipaksa untuk menikah oleh ayahku tanpa persetujuanku. Kemudian Rasulullah SAW memberinya dua pilihan antara membatalkan pernikahan itu atau melanjutkannya. Kemudian sebagai ibu, Islam mengajarkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua setelah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami perintahkan kepada kalian manusia untuk berbuat baik kepada dua orang, ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Quran surah Luqman ayat 14. 3.
aspek ekonomi dalam hak wanita untuk bekerja. Sebelumnya harus ditegaskan bahwa tugasnya di dalam masyarakat sebagai ibu dan istri, sebagai perempuan yang sangat suci dan penting. Namun demikian, tidak ada satupun ketetapan dalam Islam untuk melarang wanita bekerja manakala ada kebutuhan untuk itu, khususnya pekerjaan yang sesuai dengan kewanitaannya dan di dalam masyarakat lebih membutuhkannya. Dan warisannya merupakan hak miliknya dan tidak ada satupun yang dapat mengklaim warisan tersebut, termasuk ayah dan suaminya. Dan yang terakhir adalah aspek politik. Dalam hal ini kebolehan wanita untuk menjadi seorang pemimpin. Hal ini ditopang oleh Quran surah Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, adalah penolong bagi sebahagian yang lain dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan menghindari perbuatan yang mungkar. Dan ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata aulia, pemimpin, yang bukan hanya ditujukan kepada pihak pria saja, tetapi kepada keduanya, wanita dan pria. Berdasarkan hal ini, tentunya wanita juga bisa menjadi seorang pemimpin, asalkan ia mampu dan memenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin atau memenuhi kriteria-kriteria untuk menjadi seorang pemimpin yang akan menjadi pemimpin tertinggi. Ayuhal muslimin rahimakumullah, itulah tadi kontribusi Islam dalam mengangkat martabat perempuan di tengah-tengah masyarakat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Syukran katsiran ala ihtimamikum, wallahu yatawallas sholihin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.